Oke, oke. Materi kita hari ini adalah pemasaran dan aplikasinya. Kenapa saya memilih dan aplikasinya itu adalah nanti terkait dengan eh, implementasi untuk saat ini, ya. Terutama bagaimana pemasaran itu diterapkan pada era sosial media. Oke. Uh, ada 4 tujuan pembelajaran nanti yang kita akan berikan. Yang pertama adalah menjelaskan konsep pemasaran, yang kedua adalah menjelaskan strategi dan taktik pemasaran, sedangkan yang ketiga nanti adalah menjelaskan konsep bauran pemasaran, dan terakhir nanti kita akan menjelaskan tentang aplikasi pemasaran. Ya, nanti aplikasi pemasaran nanti kita akan mendiskusikan terkait dengan yang kekinian. Ya, kekinian terutama adalah penggunaan sosial media, penggunaan teknologi dalam implementasi pemasaran. Nah, untuk memulai diskusi kita hari ini, kita mulai dari konsep pemasaran, dari definisi pemasaran. Kalau dari definisi pemasaran itu, pemasaran itu didefinisikan sebagai proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, pertukaran segala sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dalam hal ini adalah produk atau layanan dengan yang lainnya. Dengan yang lainnya ini bisa aja itu adalah konsumen, bisa aja itu adalah supplier, bisa aja itu adalah perusahaan antara, bisa aja. Jadi siapapun. Nah, kalau kita menggunakan definisi ini, maka kita bisa memberikan informasi bahwa pertukaran dalam hal ini itu bukan hanya pertukaran barang dan layanan. Pertukaran dalam hal ini bukan hanya pertukaran barang, tetapi juga pertukaran informasi, pertukaran yang lainnya. Nah, kalau kita menggunakan definisi ini berkembang bukan hanya kalau kita menggunakan definisi bukan hanya berkembang pada proses transaksi, tetapi juga untuk bidang-bidang yang lainnya. Bidang-bidang yang lainnya adalah misalnya adalah di keagamaan, atau kita gunakan pemasaran itu untuk individu kita, memasarkan diri kita, maksud saya, memasarkan diri kita dalam arti yang positif, ya, memasarkan diri kita. Jadi pemasaran itu kalau kita konsepsinya itu bisa berkembang, bukan hanya sesuatu yang sempit, tetapi juga bisa berkembang ke yang lainnya. Kalau kita misalnya adalah memasarkan diri kita, adalah bagaimana kita memasarkan terkait dengan kapabilitas yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki. Kalau misalnya Anda interview di suatu perusahaan, ketika Anda bekerja nanti, melamar pekerjaan nanti, maka mau nggak mau adalah Anda memasarkan diri Anda sendiri. Cara berpenampilan, cara berucap, cara runtutan kata, yang penggunaan kata yang dipilih, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu bentuk bagaimana itu memasarkan diri sendiri. Nah, contoh terbaik bagi umat Islam itu adalah bagaimana contoh pemasaran yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana beliaunya memasarkan dirinya sehingga itu adalah dipercaya banyak orang lain. Kalau Anda lihat sejarahnya adalah Rasulullah itu berdagang ternyata bukan hanya miliknya beliaunya saja, tetapi juga milik orang lain, karena dianggap bahwa pada waktu itu Rasulullah adalah dipercaya, maka dijuluki adalah Al-Amin, dipercaya oleh orang lain untuk melakukan sesuatu.
begitu amanahnya, begitu amanahnya beliaunya dalam hal memberikan atau melakukan pemasaran. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana memasarkan diri kita sendiri. Pemasaran ini juga bisa diterapkan ke dalam konteks religiusitas. Dalam hal ini adalah tempat ibadah. Tempat ibadah itu juga butuh pemasaran. Kenapa tempat ibadah itu juga membutuhkan pemasaran? Karena rumah ibadah itu juga membutuhkan namanya jamaah. Semakin banyak jamaah yang banyak, ya, semakin banyak jamaah yang banyak, itu akan memberikan kemakmuran bagi rumah ibadah tersebut. Masjid adalah salah satunya. Makanya makanya masjid itu juga melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan jumlah jamaahnya sehingga masjid itu makmur. Maka dibuat, didesain, azannya juga bagus, ya, azannya juga bagus, kajian yang dilakukan itu juga banyak dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari pemasaran. Kenapa gereja di Eropa itu sepi? Kenapa di gereja di Eropa itu sepi? Karena mereka juga tidak menerapkan prinsip-prinsip pemasaran. Tidak bagaimana mereka menarik jamaahnya untuk masuk ke gereja. Bahkan karena saking sepinya gereja yang ada di Eropa itu akhirnya beralih menjadi masjid karena dibeli oleh komunitas-komunitas Muslim di sana. Nah, atas kesadaran mereka akhirnya mereka mendesain layanan doa itu adalah menggunakan drive-thru. Menggunakan drive-thru. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana mereka harus memasarkan tempat ibadahnya. Jadi bukan hanya untuk perusahaan, tetapi pemasaran itu juga bisa digunakan untuk individu, bahkan adalah pekerjaan-pekerjaan sosial. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah pemasaran itu dimulai dari mana? Pemasaran itu dimulai dari pasar. Pasar ini berisi berbagai kumpulan orang. Pasar ini berisi dari berbagai kumpulan orang. Dan kumpulan orang ini memiliki karakter, budaya, tingkat pendidikan, tingkat pengalaman, ya. Kemudian juga adalah sosial yang berbeda-beda. Tetapi bagaimana kita bisa dari pasar ini kita bisa mengetahui apa yang disebut dengan need dan want. Apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keinginannya, termasuk apa yang menjadi permintaannya. Maka dari kebutuhan dan keinginan ini akan menghasilkan suatu produk ataupun layanan. Inilah yang disebut dengan market driven. Market driven maksudnya adalah bagaimana produsen itu membuat produk, memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Nah, kemudian setelah melakukan market itu baru mereka menyusun suatu produk dan layanannya. Berbeda dengan apa yang disebut dengan product driven. Yang menggerakkan ini produk. Product driven ini berkembang pada tahun 50-an, 60-an. Apapun yang kita jual, produk yang kita jual, kecenderungannya adalah produk itu adalah laku. Karena di sana memang ada pada waktu itu apa yang disebut namanya baby boomers. Baby boomers ini adalah jumlah penduduk melonjak luar biasa setelah adanya perang. Setelah adanya perang melonjak biasa sehingga apa yang kita jual itu memberikan pasti akan diterima oleh pasar.
Nah, konsep itu sekarang sudah berubah menjadi market driven. Market driven ini adalah apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pasar, baru kita membuat produk dan layanannya. Nah, produk dan layanannya ini didasarkan dari apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Kemudian setelah itu adalah setelah kita membuat produk dan layanan, suatu produk dan layanan, maka itu harapannya adalah memberikan nilai kepada konsumen kita. Memberikan nilai pada konsumen kita yaitu adalah nilai yang bermanfaat. Ingat bahwa tadi mendesain suatu produk dan layanan ini didasarkan dari kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Nah, di sana mereka pasti akan melakukan identifikasi permasalahan, identifikasi permasalahan yang bisa memberikan solusi bagi dirinya. Nah, untuk itu kita bisa memberikan nilai. Kita bisa memberikan nilai pada konsumen kita. Itu adalah produk atau layanan yang memang memberikan manfaat pada konsumen kita. Nah, selain itu adalah harapan kita adalah setelah kita memberikan nilai adalah memberikan kepuasan bagi mereka. Kepuasan ketika mereka puas, maka kecenderungannya orang akan melakukan pembelian berulang. Kalau tidak puas, maka dia akan tidak akan melakukan pembelian kembali dan berganti kepada produk yang lainnya. Nah, sesuatu yang memberikan kepuasan itu adalah memberikan produk yang berkualitas ataupun layanan yang berkualitas. Nah, setelah itu adalah berharapnya di sana itu ketika kita berinteraksi dengan konsumen itu ada pertukaran. Ada pertukaran itu bukan hanya produk layanan yang kita berikan, kemudian konsumen kita akan memberikan dananya, tetapi juga ada pertukaran terkait dengan informasi. Jadi pertukaran dalam hal ini adalah bukan hanya pertukaran dari produk dan layanan, tetapi juga informasi. Selain adanya pertukaran, di sana adanya transaksi yang menguntungkan antara kedua belah pihak, antara produsen dan konsumen. Produsen memberikan produknya, memberikan layanannya, kemudian konsumen itu konsumen itu akan memberikan uangnya. Nah, harapan ke depan adalah setelah terjadi pertukaran transaksi, memberikan kepuasan kepada mereka, memberikan nilai kepada mereka, maka ada relationship, ada hubungan keberlanjutan, hubungan jangka panjang dengan konsumen. Kalau kita mempunyai hubungan jangka panjang dengan konsumen, maka ini akan memberikan keuntungan pada perusahaan, memberikan keuntungan kepada perusahaan. Keuntungannya apa? Mempermudah dari perusahaan untuk mendapatkan data dan mempermudah bagi perusahaan mengelola konsumennya. Di sisi lain, bagi konsumen ini adalah dapat mempermudah mereka untuk mendapatkan informasi dari produsen. Oke, kemudian selanjutnya adalah sistem pemasaran yang sederhana. Sebenarnya sistem pemasaran sederhana ini adalah berkaitan dengan pertukaran. Industri ini memberikan produk dan layanannya,
Sedangkan pasar, konsumen, pembeli itu memberikan uang kepada pada perusahaan, kepada industri. Itu adalah sebenarnya adalah sesuatu yang sederhana. Memang dalam implementasinya memang tidak sesederhana itu. Karena memang harus dibutuhkan strategi dan lain sebagainya. Nah, selain kita melakukan pertukaran terkait dengan produk, layanan dan uang yang diberikan kepada produsen, maka pertukaran yang lainnya adalah pertukaran informasi. Pertukaran informasi dalam hal ini adalah industri menginformasikan terkait dengan produk dan layanan yang mereka miliki. Di sisi lain, pemasar itu juga memberikan informasi kepada perusahaan. Kepada perusahaan yaitu berupa informasi terkait dengan persaingan mungkin, kemudian terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di pasar, atau mungkin informasi-informasi yang lain dalam hal nantinya itu bisa memberikan pengembangan pada perusahaan. Ya, ada imbal balik lah, ada feedback lah ya, dari pasar kepada industri ini. Oke, kemudian konsep pemasaran ini jangan hanya dilihat dalam konteks yang sempit. Pemasaran ini jangan dilihat konteks yang sempit. Bukan hanya kita hanya menjual atau memberikan layanan kepada konsumen, setelah itu kita mendapatkan uang dari sana, jangan melihat ada yang sempit. Karena pemasaran ini akan terintegrasi, akan terkait dengan yang lainnya. Maka inilah yang disebut dengan holistic marketing atau pemasaran holistik. Apa itu pemasaran holistik? Pemasaran holistik ini adalah berdasarkan pada pengembangan, desain, dan implementasi program, proses, dan aktivitas mengenai keluasan dan tidak bisa berdiri sendiri. Artinya pemasaran ini itu akan terkait dengan hal-hal yang lainnya. Contoh misalnya, kalau kita memasarkan produk, pasti ada produk itu dulu. Produk ini akan terkait dengan bagian produksi. Bagian produksi itu akan terkait dengan bagian supplier, dari supplier. Itu aja baru produk. Kemudian setelah itu adalah ada namanya ketika implementasi pemasaran. Implementasi pemasaran kita membutuhkan SDM. Ketika kita membutuhkan SDM, maka akan terkait dengan departemen human resource, departemen sumber daya manusia. Untuk melakukan aktivitas pemasaran, maka kita membutuhkan dana. Dana nanti akan terkait dengan bagian keuangan. Jadi akan sangat berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Nah, apa saja komponen-komponen dari holistic marketing ini? Ada apa yang disebut dengan relationship marketing, ada integrated marketing, ada internal marketing, dan ada social responsibility marketing. Oke, kita akan diskusikan satu persatu. Oke, kita mulai dari internal marketing. Dalam konteks pemasaran itu sebenarnya ada internal customer sama external customer. Ada internal customer sama external customer. Internal customer itu adalah konsumen yang berada pada internal perusahaan. Nah, maka karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut.
ini adalah sebenarnya semuanya adalah sebagai pemasar dari produk yang kita jual atau layanan yang kita berikan. Nah, untuk itu maka itu bukan hanya tugasnya bagian departemen pemasaran saja. Itu tugasnya semua pihak, bahkan juga akan terkait dengan departemen-departemen yang lainnya, bagian-bagian yang lainnya. Nah, maka inilah yang disebut dengan internal marketing. Apakah satpam itu juga orang bagian pemasaran? Oh iya, satpam itu adalah garda depan. Nah, satpam itu adalah garda depan dari pemasaran. Ya kalau misalnya Anda masuk ke bank gitu ya, masuk ke bank itu, ketika Anda masuk ke bank itu pasti akan disapa yang pertama adalah dari satpam. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Nah, biasanya kan itu. Oke, silakan tunggu dulu, nanti kami akan layani selanjutnya. Itu adalah bagian pemasaran, garda depan. Dan tidak bisa itu tidak dilatih, itu harus dilatih. Tersenyum itu harus dilatih. Maka ini adalah salah satu internal dari marketing. Bagaimana pada internal marketing ini mendesain suatu produk, mendesain suatu layanan yang pasti akan terkait dengan yang lainnya. Kemudian adalah integrated marketing, marketing yang terintegrasi. Marketing yang terintegrasi ini harus relevan dengan segmentasi, harus relevan dengan target pasarnya, harus relevan dengan positioning dari produk atau layanan tersebut. Maka ketika kita berbicara tentang integrated marketing, maka nanti akan terkait dengan yang lainnya. Cara bagaimana kita berkomunikasi, desain produknya itu adalah yang bagaimana sehingga bisa diterima di pasar. Kemudian adalah saluran pemasarannya, tempat yang nanti akan untuk dijual, produk itu untuk dijual. Nah, semuanya itu akan terintegrasi. Terutama nanti ada communication. Komunikasi ini adalah nanti apa yang disebut dengan integrated marketing komunikasi. Integrated marketing communication. Bagaimana positioning dari suatu produk itu harus relevan dalam menginformasikan kepada konsumen. Mulai dari advertising-nya, kemudian personal selling-nya, promosi penjualannya, kemudian adalah direct marketing dan sebagainya, itu harus terintegrasi, harus sama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah relationship marketing. Relationship marketing ini adalah terkait dengan bagaimana kita berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi dari berbagai pihak bukan hanya pada konteks konsumen saja, tetapi adalah terkait dengan supplier yang mengajukan atau yang mengirimkan bahan bakunya untuk suatu proses produksi. Jadi bukan hanya dari konteks customer saja, tetapi juga yang lainnya. Siapa yang menjadi partner kita? Partner dalam hal ini adalah banyak partner. Kalau di perusahaan itu akan banyak partner yang terkait. Bisa saja dari pemerintahan maupun dari swasta. Kemudian channel dalam hal ini adalah saluran untuk mendistribusikannya. Ketika kita berbicara channel, maka kita berbicara tentang perusahaan antara. Perusahaan antara ini adalah perusahaan yang dimana menjadi perantara dari produsen sampai pada konsumen. Ya kalau kita bisa sebut itu adalah grosir lah, distributor lah. Itu adalah perusahaan antara. Nah, begitu juga adalah konsumen.
konsumen itu bagaimana kita menghubungkan dengan konsumen, bagaimana kita mengikat konsumen. Maka salah satu konsep terkait dengan relationship marketing itu adalah memberikan member kepada konsumen. Dengan memberikan member, maka harapannya adalah mereka terikat untuk selalu melakukan pembelian dengan produk yang kita miliki. Contohnya adalah Kartika aksesoris. Nah, kalau Kartika aksesoris ini pasti akan memberikan member kalau kita membeli produk di sana. Ya, keuntungan yang kita dapat sebagai konsumen adalah kita mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga normal. Kemudian selain itu kita bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan produk tersebut. Di sisi lain itu bagi dari sisi produsen, dari sisi produsen adalah dia bisa bisa mengetahui berapa jumlah konsumen yang dia miliki. Selain itu adalah tentang social marketing. Social marketing itu adalah bagaimana interaksi perusahaan dengan lingkungannya. Interaksi perusahaan dengan lingkungannya. Karena perusahaan itu tidak mungkin adalah berdiri sendiri. Pasti dia akan berinteraksi dengan lingkungannya, lingkungan sekitarnya. Nah, tujuannya apa social marketing itu? Tujuannya adalah untuk sustainable development. Pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan dalam hal ini adalah perusahaan tidak mungkin itu hanya 1 tahun atau 2 tahun, tetapi adalah berkelanjutan sampai di mana. Maka dia bagaimana menerapkan etika ketika mereka melakukan interaksi dengan lingkungannya. Ada beberapa perusahaan itu menerapkan apa yang disebut dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu mereka memberikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh lingkungan sekitarnya. Dan beberapa perusahaan melakukan itu. Jarum misalnya, Jarum itu membuat namanya beasiswa Jarum. Kemudian dia juga membuat jarum olahraga, jarum untuk olahraga yang bulu tangkis itu. Saya lupa. Kemudian beberapa perusahaan juga melakukan itu. Sampurna itu membuat namanya Sampurna Foundation. Sampurna Foundation ya banyak lagi. Ya, itu tujuannya adalah yang tujuannya adalah bagaimana dia bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial sebagai bentuk pertanggungjawabnya kepada masyarakat. Ya memang ada salah satu tujuan yang lain bagi perusahaan itu adalah untuk mengurangi pajak, itu adalah menggunakan social marketing. Oke. Ya, apa saja yang mempengaruhi pembuatan strategi pemasaran? Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran. Faktor-faktor ini adalah ada faktor internal sama faktor eksternal. Faktor eksternal yang sering terjadi itu adalah adanya perubahan lingkungan demografis, perubahan lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan demografis ini pasti akan mempengaruhi perubahan dari perilaku dari konsumen. Sehingga ketika kita bisa mengetahui tentang perubahan-perubahan itu, maka kita bisa secara cepat akan merubah strategi pemasaran. Salah satunya adalah yang kita di Indonesia itu perubahannya sangat luar biasa. Perubahan lingkungan demografis, lingkungan ekonomis itu
Indonesia itu perubahan luar biasa. Misalnya adalah saat ini. Saat ini itu adalah Indonesia dikatakan bahwa memiliki bonus demografi. Bonus demografi maksudnya bagaimana? Kita mempunyai banyak suku bangsa, banyak bahasa. Selain itu 40% penduduk Indonesia itu adalah anak muda. Anak muda dalam hal ini adalah 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke bawah ini adalah usia-usia produksi yang mempunyai karakteristik perilaku yang berbeda dengan 40 tahun ke atas. Nah, ini bagi bagi produsen ini mempunyai sesuatu yang menarik untuk mendesain suatu produk atau layanannya. Kemudian yang kedua itu adalah lingkungan teknologi, lingkungan alam dan lingkungan teknologi. Seperti saat ini itu adalah teknologi itu mempunyai peran yang luar biasa, yang begitu merubah perilaku dari konsumen. Perilaku konsumennya berubah karena mereka sekarang tidak mau berinteraksi secara fisik terlebih dahulu, tapi mereka kebanyakan adalah berinteraksi dengan teknologi. Perkuliahan seperti ini adalah itu merubah perilaku kita. Nah, akhirnya bergeser bahwa mindset dari konsumen itu adalah bagaimana penggunaan teknologi itu dalam kehidupannya sehari-hari. Ketiga itu adalah lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya itu sudah pasti akan mengalami perubahan. Ada perbedaan di sana. Asia, Eropa, jangankan Asia, Eropa, Jawa, Sumatera itu sudah sesuatu yang berbeda, budayanya berbeda. Bahkan dengan tempat-tempat lain itu juga sudah berbeda. Maka diperlukan strategi yang berbeda juga ketika kita mengimplementasikan pemasaran. Kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah itu sudah sesuatu yang berbeda lagi. Bagi orang Jawa Timur berkata mengumpat itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi kalau di orang Jawa Tengah, nah itu sesuatu yang hal yang kasar sekali. Kemudian adalah lingkungan politik, lingkungan legal, dalam hal ini adalah hukum, peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan ini juga berdampak pada strategi pemasaran dan berdampak pula pada bisnis secara keseluruhan. Undang-undang Cipta Kerja bagi perusahaan itu menguntungkan, tetapi bagi buruh itu tidak menguntungkan. Bisa aja dengan gampangnya mereka bisa dikeluarkan. Jadi ini pasti juga akan berdampak pada strategi pemasaran yang akan dibuat oleh perusahaan. Nah, selain itu yang juga mempengaruhi strategi pemasaran itu adalah supplier dari perusahaan. Yang lainnya adalah masyarakat secara umum, kompetitor dan perusahaan pemediasi. Perusahaan pemediasi ini adalah perusahaan antara yang mendistribusikan produk kita itu sampai kepada konsumen. Nah, dari berbagai faktor-faktor inilah kemudian dilakukan analisis pemasaran sehingga membentuk suatu perencanaan pemasaran, implementasi sampai pada pengendaliannya. Ini nanti akan menghasilkan suatu produk, harga, promosi, dan tempat yang disesuaikan dengan target dari konsumen kita. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Ada yang ditanyakan? Halo? Hujan-hujan pada tidur semua nih. Oke. Kita lanjutkan aja deh.
Oke, kemudian adalah adanya perilaku konsumen. Perilaku konsumen Belum, ini, Pak. oke, oh ya, delay ya, sempat delay ya. Oke, enggak apa-apa. Oke. Kemudian adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini sebenarnya sesuatu yang unik. Kadang kita bisa tebak, kadang kita tidak bisa tebak. Kita hanya bisa ya mengamati terkait dengan perubahan-perubahan perilaku konsumen. Namun secara umum ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen itu untuk melakukan pembelian. Faktor pendorongnya itu adalah faktor-faktor terkait dengan strategi pemasaran, yaitu adalah produk yang kita jual, produk yang kita desain, apakah itu menarik atau tidak, kemudian adalah harga, apakah itu bisa diterima atau tidak oleh pasar, kemudian adalah distribusi, di mana mereka bisa melakukan pembelian, dan yang keempat itu adalah komunikasi. Komunikasi dalam hal ini adalah apa yang kita sampaikan itu kepada konsumen kita. Ini faktor pendorongnya adalah adanya pendesain strategi pemasaran. Nah, faktor pendorong yang lainnya itu adalah faktor ekonomi. Apakah ekonomi saat ini itu cukup baik untuk melakukan transaksi? Mereka akan melakukan keep dananya atau memang dana itu digunakan untuk konsumsi. Kalau masa resesi sudah pasti mereka akan keep dananya, akan simpan dananya. Dia tidak akan melakukan konsumsi. Tetapi kalau masa ya di pasar ekonominya bertumbuh, maka ini akan berdampak pada pola konsumsi yang semakin banyak. Oke, kemudian di sisi lain, faktor pendorong yang lainnya itu adalah teknologi. Teknologi saat ini mempunyai peran yang luar biasa, apalagi sosial media. Sosial media itu mendorong orang untuk melakukan konsumsi. Banyak mengiklankan produk-produk sehingga mereka akan terengage, terikat dengan terikat pada media sosial tersebut, akhirnya menjadi followernya, akhirnya menjadi untuk mengkonsumsi produk tersebut. Ya, ambil contoh adalah banyak sekarang beberapa artis mereka membuat YouTube channel, bahkan ada yang membuat Instagram untuk sebagai alat untuk penjualan. Misalnya adalah Ari Lasso. Ari Lasso itu di endorse oleh salah satu merek kopi. Di endorse dari salah satu merek kopi. Kemudian Anya Geraldine itu berapa endorse saja di produk yang dia jual, terutama untuk produk-produk kecantikan. Jadi teknologi mempunyai peran di sana untuk mempengaruhi orang untuk melakukan atau merubah perilaku penjualannya atau pembeliannya. Kemudian faktor pendorong yang lain itu adalah politik, kemudian juga adalah budaya. Nah, ini kemudian di sisi lain itu adalah faktor-faktor individu. Faktor-faktor individu yang mempengaruhi orang untuk melakukan pembelian. Motivasi. Kenapa dia perlu untuk melakukan pembelian? Apakah memang motivasinya karena faktor kebutuhan atau motivasinya adalah untuk melakukan untuk gengsi saja? Jadi apa motivasinya dia untuk melakukan pembelian tersebut? Kemudian adalah persepsi konsumen terhadap suatu produk tersebut. Apakah dia nilai baik, sangat menyenangkan, atau bagus sehingga dia perlu melakukan pembelian.
Ada juga adalah terkait dengan learning. Learning dalam hal ini adalah pembelajaran terhadap produk atau layanan yang produsen informasikan. Nah, faktor lain itu terkait dengan yang pada konsumen itu adalah faktor memori. Memori dalam hal ini adalah terkait dengan pengalaman yang dia dapatkan terhadap produk tersebut. Apakah dia mempunyai pengalaman baik atau mempunyai pengalaman yang buruk, atau mungkin juga karena terkait dengan memori pernah melihat, pernah mengkonsumsi, sehingga dia perlu melakukan pembelian berulang. Nah, ini adalah salah satu bentuk-bentuk dari karakter perilaku individu untuk melakukan pembelian. Karakteristik yang lain yang juga ini akan mempengaruhi pembelian adalah faktor kultural, faktor budaya, faktor sosial, mungkin juga adalah faktor personal. Nah, setelah mereka melakukan recognize terkait dengan permasalahannya, kemudian dikaitkan dengan karakter pribadi, karakter perilakunya, maka mereka melakukan proses keputusan pembelian. Ketika melakukan proses pembelian, mereka melakukan recognizing berbagai permasalahan. Perlu diingat bahwa tadi sudah kita diskusikan bahwa konsumen melakukan pembelian itu karena kebutuhan dan keinginannya. Apakah dia merasa butuh untuk melakukan pembelian itu atau tidak? Itu mereka melakukan recognizing seperti itu, permasalahan-permasalahan untuk melakukan pembelian suatu produk tersebut. Nah, selanjutnya mereka juga melakukan apa yang disebut dengan information search, pencarian informasi. Pencarian informasi dalam hal ini adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan produk tersebut. Memang setiap produk itu tidak perlu mencari informasi yang banyak. Itu terkait dengan apa yang disebut dengan high involvement dan low involvement. Kalau high involvement, keterlibatan yang tinggi, itu karena mereka mencari produk itu karena nilainya juga tinggi. Dari sisi harga, kualitas, manfaat itu tinggi, sehingga dia perlu mencari informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan low involvement, keterlibatan yang rendah. Low involvement ini adalah produk-produk yang secara nilai tidak terlalu besar. Kalaupun dia ada kehilangan di sana, dia rugi, dia tidak rugi terlalu besar. Misalnya adalah untuk consumer good, produk-produk yang digunakan sehari-hari. Digunakan sehari-hari untuk kepentingan tubuh, misalnya sabun dan lain sebagainya, sampo dan lain sebagainya, sikat gigi, pasta gigi, itu low involvement. Tetapi kalau untuk produk-produk misalnya elektronik, handphone, atau mungkin produk-produk asuransi, kita pasti akan mencari informasi yang lebih banyak. Itulah yang disebut dengan high involvement. Kemudian konsumen perlu juga itu melakukan berbagai evaluasi alternatif, berbagai pilihan-pilihan alternatif. Kalau misalnya dia melakukan pembelian, maka ada beberapa alternatif produk yang memang harus dilakukan pembelian. Dia akan membandingkan antara produk satu dengan produk yang lainnya. Setelah itu adalah keputusan melakukan pembelian. Setelah keputusan melakukan pembelian, ada perilaku yang namanya adalah perilaku setelah pembelian. Perilaku setelah pembelian ini adalah apakah dia puas atau tidak, senang terhadap produk tersebut atau tidak. Nah, kalau misalnya dia puas, maka dia akan melakukan pembelian berulang. Tetapi kalau tidak puas, dia tidak akan pernah melakukan pembelian lagi. Perlu juga diketahui bahwa ketika dia puas atau tidak puas, itu pasti akan berbagi kepada orang lain. Ya, maka Anda perlu hati-hati di sana.
apalagi saat ini itu adalah era media sosial. Dengan gampangnya misalnya kita makan di suatu tempat, kita tidak puas, kita share tempat itu, kita ngomong yang macam-macam sehingga itu menjadi viral. Ya, efeknya adalah tempat makan itu tidak akan pernah laku. Seperti kasus yang kemarin, misalnya ada di Malioboro, itu makan untuk orang 3 atau orang apa itu habisnya itu bisa mencapai 200 atau 300. Ya. Jadi ya perlu kehati-hatian. Nah, setelah itu adalah proses keputusan melakukan pembelian. Untuk keputusan melakukan pembelian ini adalah terkait dengan pilihan produk. Produk mana yang akan dibeli, mereknya apa, jumlahnya berapa, waktunya kapan, metode pembayarannya itu bagaimana. Nah, ini adalah pilihan-pilihan ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan pembelian. Oke, nah contohnya adalah perbedaan perilaku pembeli. Ya. Perbedaan perilaku pembeli ini juga unik sekali antara satu orang dengan orang lain, ini berbeda-beda. Ya. Yang pertama saya contohkan adalah David Beckham. Ya, David Beckham ini adalah seorang pesohor dari sepak bola. Terakhir dia merumput di AC Milan atau Real Madrid itu. Ya. Sekarang dia berdomisili di Amerika Serikat. Ya. Secara fisik dia adalah laki-laki. Ya, secara fisik dia adalah laki-laki. Tetapi cara berperilakunya itu adalah feminim. Ya, secara fisik dia adalah seorang laki-laki. Kemudian tapi ketika dia berperilaku itu adalah seperti perempuan. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena dia adalah pesohor. Jadi dia dia mempersepsikan bahwa dia harus merawat tubuhnya. Harus merawat tubuhnya. Kalau kita memotong rambut itu aja, ya sudah kita pergi ke mana tukang rambut, potong rambut atau ke salon, ya sudah terserah salonnya bagaimana. Ya. Kita pengennya seperti ini ya udah seperti itu dan cukup. Tapi kalau enggak seperti David Beckham ini, dia perlu hairstylist itu dia penting. Bagaimana yang bagus dia untuk penampilan seperti ini dia yang bagus itu bagaimana. Nah, cara berpakaian dia juga mempersiapkan desainer yang tepat, ya, yang bagus juga. Bahkan manicure pedicure itu dia lakukan. Ya. Jadi dia secara fisik itu sebenarnya itu adalah seorang yang cowok, seorang laki-laki, tetapi ketika dia berperilaku itu berperilaku seorang perempuan. Nah, maka sebenarnya laki-laki dan perempuan itu adalah persepsi, ya, persepsi. Kadang ada laki-laki tetapi karakternya cewek, tetapi ada juga seorang cewek itu karakternya laki-laki. Seperti David Beckham ini adalah seorang cowok, tetapi dia kecewekan, ya, berperilaku seperti cewek dan sebagainya. Cewek dalam artian menyerupai cara berpenampilan menggunakan alat-alat yang biasa digunakan untuk cewek itu. Tapi juga ada yang cewek itu yang memang dia strong, juga kuat, tough, ya. Tough dalam hal bertindak. Contohnya adalah Sri Mulyani. Sri Mulyani tekanan apapun, wah dia dengan kekuatannya atau
siapa ya, Bu? Jangan Sri Mulyani deh, apa, Ibu Susi, ya, Menteri Susi yang kemarin itu. Wah, dia kan cowok sekali itu. Ya. Eh, Tenggelamkan. Ya. Nah, itu adalah jadi perilaku mereka juga berbeda ketika mereka melakukan pembelian. Nah, kita bandingkan dengan Tukul Arwana. Ya, kita bandingkan dengan Tukul Arwana. Tukul Arwana itu dia mempositioningkan dia adalah seorang orang desa. Jadi ya cara berpakaiannya ya tidak seperti David Beckham. Ya. Dia tidak seperti David Beckham. Tidak perlu hairstylist, tidak perlu manicure, pedicure, ya cara berpakaian ya biasa-biasa saja dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk perbedaan perilaku dalam melakukan pembelian. Oke, nah tahapan untuk melakukan pembelian, tahapan proses keputusan pembelian itu ada beberapa tingkatan. Memang ini secara teori ini seperti ini, tetapi terkadang untuk kasus-kasus tertentu, ya kasus-kasus tertentu itu tidak harus melalui runtut seperti ini. Ya. Nah, tahapan yang pertama itu adalah pengenalan masalah. Seperti tadi yang kita sudah diskusikan adalah mereka sebelum melakukan keputusan pembelian, mereka mengidentifikasi dulu permasalahan apa yang menjadi kebutuhannya dan apa yang menjadi keinginannya. Ketika sudah mengidentifikasi menjadi kebutuhan dan keinginannya, baru dia melakukan tahapan pencarian informasi. Ya. Misalnya adalah Anda membutuhkan handphone. Nah, saya perlu komunikasi nih, komunikasi yang saya butuhkan bukan hanya untuk telepon atau untuk mengirim pesan, tetapi saya juga harus menggunakan yang lainnya. Itu adalah bentuk pengenalan masalah. Nah, kemudian Anda melakukan pencarian informasi. Ya. Handphone mana yang terkait dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Ya. Samsung Samsung itu mengenalkan produk ini. Ya. Bisa digunakan untuk apa saja. Nah, iPhone menggunakan ini karakteristiknya seperti ini bisa digunakan untuk apa saja. Oppo harganya gini, harganya segini, dia bisa digunakan untuk apa saja. Nah, itu adalah pencarian, membandingkan berbagai informasi-informasi yang kita dapatkan. Nah, setelah melakukan pencarian, maka Anda melakukan evaluasi berbagai alternatif. Ya. Melakukan evaluasi berbagai alternatif itu adalah bagaimana kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut. Ya. Dari berbagai informasi alternatif ini, berbagai informasi produk tersebut, maka Anda melakukan pemilihan, ya, keputusan melakukan pembelian. Akhirnya Anda memutuskan untuk memilih salah satu produk handphone tersebut. Setelah itu adalah tahapan pada terakhir itu adalah tahapan perilaku purna beli. Tahapan perilaku purna beli itu juga sesuatu yang perlu kita pahami. Kenapa seperti itu? Kalau dia puas maka dia akan kembali. Tapi kalau tidak puas dia akan ngomong ke orang lain, ya, mengomong ke orang lain sehingga itu berdampak pada bisnis Anda. Oke, kemudian maka diperlukan strategi pemasaran. Ya, maka diperlukan strategi pemasaran seperti yang tadi kita pernah diskusikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi orang untuk melakukan pembelian adalah faktor strategi pemasaran. Nah, untuk membuat strategi pemasaran adalah kita pertama kali yang kita lakukan adalah identifikasi kebutuhan dan keinginan kita. Siapa yang menjadi konsumen kita sebenarnya. Kemudian itu adalah kita kelompokkan, kita segmentasi, kita pilih mana yang dari segmentasi itu yang terbaik sampai menghasilkan adalah positioning, menghasilkan sesuatu yang unik dari produk tersebut yang itu menjadi dijual.
Nah, ini tidak mudah, ya. Ini tidak mudah. Untuk menentukan segmentasi, targeting, positioning itu tidak mudah. Kadang ada banyak perusahaan itu sudah men-setting dari awal, siapa segmentasinya, targetingnya bagaimana, positioningnya bagaimana. Tetapi kadang itu gagal, fail. Ya. Contohnya siapa? Marlboro, rokok Marlboro itu. Rokok Marlboro itu awalnya itu diperuntukkan bagi kalangan cewek. Kenapa seperti itu? Karena rokok itu didesain memang untuk cewek. Low tar, low nikotin. Kemudian didesain memang untuk rokoknya itu adalah rokok yang lembut. Rokok yang lembut. Namun itu dalam perkembangannya itu banyak dikonsumsi oleh laki-laki. Ya, banyak dikonsumsi oleh laki-laki. Ya, karena pada waktu itu terjadi Perang Dunia Kedua, sehingga banyak laki-laki yang perlu mengkonsumsi rokok ketika dia berperang. Sehingga kalau Anda lihat beberapa film perang itu di helmnya itu terselip biasanya ada rokok. Ya, itu adalah rokok Marlboro itu. Itu contohnya. Contoh yang lain adalah Yamaha Mio. Yamaha Mio itu didesain untuk cewek. Yamaha Mio itu didesain untuk cewek. Kenapa seperti itu? Karena memang desainnya kan kecil tuh, ya. Desain kecil, imut gitu kan. Didesain untuk cewek dan itu pun matic ya. Sehingga kalau cewek menggunakan itu kan gampang, tidak perlu kopling, tidak ini. Ya. Itu didesain untuk cewek. Nah, tetapi dalam perkembangannya itu adalah banyak menggunakan itu adalah kebanyakan adalah cowok. Nah, maka kalau itu terjadi, maka kita harus mendesain kembali siapa yang menjadi segmentasi, siapa yang menjadi targeting, sampai kepada positioning dari produk tersebut. Oke, kemudian, nah kita diskusikan satu persatu terkait dengan segmentasi. Nah, segmentasi ini bukan hanya membagi pasar, tetapi bagaimana cara kita memandang pasar. Maksudnya membagi pasar itu bagaimana? Tadi kita sudah mendiskusikan bahwa segmentasi itu bisa aja demografis. Tua, muda, laki-laki, perempuan, kuliah, bekerja, dan lain sebagainya. Nah, itu demografis. Atau kita lihat dari geografisnya. Jawa, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, itu demografis. Asia, Eropa, itu geografis. Ya. Tetapi bukan itunya. Itu adalah sebagai cara pertama. Ya. Cara pertama untuk segmentasi pasar. Setelah itu adalah lihat tentang perilaku dari konsumen kita. Ya. Oke, kita misalnya, kita putuskan untuk untuk produk ini kita pasarkan hanya untuk Jawa Tengah. Nah, kemudian setelah itu adalah bagaimana perilaku masyarakat Jawa Tengah itu. Perilaku masyarakat Jawa Tengah bagaimana? Baru itu kita gali. Maka bukan membaginya, tetapi bagaimana memandang pasar sasaran kita. Oke, apa peran segmentasi ini? Ya. Peran segmentasi ini memungkinkan perusahaan itu lebih fokus ke pasar sesuai keunggulan kompetitif perusahaan. Kenapa itu lebih fokus? Ya. Kalau misalnya kita memilih satu segmen tertentu, ya, sehingga kita hanya fokus pada segmen tersebut saja, tidak melebar kepada yang lainnya. Ya. Misalnya adalah Anda hanya memfokuskan pada kalangan anak muda. Nah, ya udah kita fokus pada kalangan anak muda ini. Kemudian adalah perusahaan itu bisa memungkinkan mendapatkan insight.
pemahaman yang mendalam. Insight ini pemahaman yang mendalam mengenai peta kompetensi dan posisi pasar. Nah, di sisi lain, ini segmentasi ini juga menjadi dasar untuk mempermudah perusahaan mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya, yaitu adalah targeting, kemudian positioning, mungkin juga ke depannya adalah penguatan dari merek tersebut. Keempat, itu adalah merupakan faktor kunci. Nah, yang faktor kunci yang bisa menjadi dasar kita melakukan persaingan. Sehingga kita bisa melihat pada sudut pandang yang berbeda dari pesaing kita. Sudut pandang yang berbeda terkait dengan pesaing kita, terkait dengan segmen yang kita pilih. Oke, bagaimana cara melakukan segmentasi? Ada 3 cara untuk melakukan segmentasi ini. Cara yang pertama itu adalah cara static attribute segmentation. Static attribute segmentasi ini adalah merupakan pendekatan yang tradisional. Kita hanya bisa melihat dari faktor demografis dan geografisnya saja. Kemudian yang kedua adalah dynamic attribute segmentation. Dynamic attribute segmentation ini adalah cara memandang pasar berdasarkan sifat-sifat dinamis yang mencerminkan karakter pelanggan kita. Karena perubahan teknologi, perubahan budaya, itu sehingga kita bisa melihat dinamika dari perubahan segmentasi konsumen kita atau pelanggan kita. Maka yang dilihat itu adalah perubahan perilaku dari konsumen kita. Nah, misalnya adalah perubahan perilaku atau terkait dengan psikologi adalah kita melihatnya adalah anak muda segmentasinya. Awalnya adalah segmentasi, tapi anak muda yang bagaimana? Misalnya anak muda yang mempunyai keterbukaan, pengen soat, pengen tampil, itu adalah bentuk dari segmentasi. Kemudian yang ketiga itu adalah individual segmentation. Individual segmentation itu adalah kita melayani konsumen kita adalah secara personal. Memandang konsumen kita adalah secara konsumen melalui aktivitas mereka di media sosial. Maksudnya bagaimana? Kita bisa mengidentifikasi terkait dengan perilaku mereka atau kebutuhan mereka berdasarkan dari aktivitas media sosial yang mereka lakukan. Bisa menggunakan Instagram, Twitter, Facebook, YouTube atau yang lainnya. Nah, salah satu strategi yang dilakukan oleh Donald Trump 4 tahun yang lalu sehingga dia bisa memenangkan Presiden Amerika adalah individual segmentation ini. Dia bisa mengidentifikasi, dia mempunyai tim yang mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen. Sehingga ketika dia mengetahui itu, dia memberikan memberikan advice, memberikan saran kepada ini untuk memilih Donald Trump. Karena ada banyak aktivitas yang dilakukan oleh konsumen kita di media sosial itu. Maka dapat disimpulkan terkait dengan segmentasi ini, jangan pernah memandang hanya pada faktor demografis atau geografisnya, tetapi lihatlah tentang perilaku dari konsumen kita pada geografis atau demografis tersebut. Selanjutnya adalah melakukan targeting. Targeting itu adalah menentukan segmen pasar yang potensial bagi perusahaan. Tadi kita memilih tentang segmen pasar. Segmen pasar kita pilih itu adalah untuk anak muda.
anak muda yang mempunyai karakter pengen tampil misalnya. Maka apakah ini menjadi target pasar kita? Ya, jadi eh, eh, sehingga ini menjadi target pasar dari perusahaan. Ya, ya. Namun dalam proses target ini tidak bisa kita sembarang membidik. Kita juga harus melihat beberapa faktor sehingga target pasar ini itu menjadi berkembang, memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja dari perusahaan. Maka kriteria-kriteria apa untuk bisa menjadi target dari perusahaan? Ya. Bahwa kita harus yakin terlebih dahulu apakah segmen pasar yang kita pilih ini mempunyai opportunity cukup besar, mempunyai peluang cukup besar. Ya. Kalau itu cukup besar, maka kita bisa ambil di sana. Atau misalnya kalau itu misalnya cakupannya lebih besar, apakah kita bisa melayani mereka atau tidak? Kalau ini bisa terlalu besar, maka kita pilih yang lebih fokus lagi. Terus yang kedua, perusahaan perlu mengamati tentang potensi pertumbuhan pasar ini. Ya. Jadi kita bisa sudah menjadi target, tetapi bagaimana pertumbuhan ke depannya, ya. Perkembangan ke depannya ini bagaimana. Ya. Ketiga, strategi targeting ini harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan. Bukan hanya perusahaan, tetapi juga keunggulan kompetitif dari produk tersebut. Termasuk bagaimana kita bisa melayani mereka atau tidak. Kalau tidak bisa ya itu bukan keunggulan kita, maka kita harus serahkan kepada orang lain. Keempat adalah segmen pasar yang perusahaan targetkan harus disesuaikan dengan persaingan. Kita lihat siapa pesaing kita. Mereka masuk di mana. Sehingga ketika mereka masuk di mana, kita memilih segmen yang lain dari para pesaing kita ini. Kalaupun masuk ke segmen tersebut, maka kita harus memilih spesifik segmen atau target yang bisa kita ambil dari persaingan tersebut. Nah, kemudian adalah positioning. Positioning ini adalah suatu strategi yang membenamkan produk layanan yang kita miliki ke benak pelanggan. Suatu strategi yang membenamkan produk dan layanan kita yang miliki itu kepada benak pelanggan. Misalnya apa? Misalnya contoh, kalau sekitar tahun 90-an atau 2000-an awal itu orang-orang desa itu selalu berpikiran bahwa sepeda motor itu ya Honda. Sepeda motor itu ya Honda, tidak ada merek lain selain Honda. Artinya apa? Honda itu sudah terbenam di pikiran mereka, di benak mereka. Air mineral Aqua. Itu adalah bagaimana membenamkan pikirannya terhadap produk tersebut. Ya, kalau sekarang memang sudah banyak ya, sudah berkembang. Tapi kalau dulu nggak ada namanya Suzuki, Yamaha itu nggak ada. Adanya Honda. Meskipun itu mereknya Suzuki, mereknya Yamaha, ya Honda. Kalau orang-orang dulu ya. Nah, ya hal yang sama itu adalah air mineral. Ya namanya meskipun itu mereknya Ades, meskipun mereknya yang lainnya, ya tetap adalah Aqua. Nah, itu adalah bagaimana membenamkan otaknya terhadap suatu produk. Bagaimana membangun position yang tepat? Membangun posisi yang tepat itu adalah harus dipersepsi secara positif oleh para pelanggan dan menjadi alasan untuk melakukan pembelian oleh pelanggan. Jadi kenapa dia memilih itu? Karena dia melihatnya adalah produk ini adalah seperti ini, sehingga dia melakukan pemilihan untuk melakukan pembelian produk tersebut.
Kedua adalah positioning ini harus mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif perusahaan, ya, kompetitif perusahaan dan produk yang dijualnya. Ketiga, ini adalah harus bersifat unik, sehingga ini menjadi pembeda dengan pesaing yang lainnya. Keempat, itu adalah positioning ini harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai perubahan lingkungan bisnis. Harus cuma dalam perubahan bisnis, perubahan lingkungan bisnis itu pasti akan terjadi evaluasi. Sekarang misalnya ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia. Itu ada sedikit perubahan terkait dengan positioningnya, terkait dengan pandemik ini. Itu adalah contoh aja. Kemudian inilah ya, misalnya ini adalah ini terkait dengan penerbangan antara Garuda Indonesia dan dengan AirAsia. Kalau Garuda Indonesia dia mempositioningkan adalah nikmati kenyamanan terbang di atas yang lainnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena Garuda Indonesia itu harganya sudah tinggi, layanan yang diberikan itu lebih daripada yang lainnya. Ya dia segmennya adalah memang untuk menengah ke atas, Garuda Indonesia ini. Tapi akan berbeda dengan AirAsia. AirAsia ini adalah dia menggunakan tagline positioning adalah now everyone can fly. Setiap orang bisa terbang. Setiap orang bisa terbang. Nah, maka harganya pun akan berbeda dengan Garuda. Harganya bisa lebih murah. Lebih murah dibandingkan dengan Garuda. Bahkan kalau misalnya Anda beruntung pun kadang itu mendapatkan harga yang paling murah, yaitu 0 rupiah itu ada, tetapi biasanya memang untuk penerbangan tahun depan atau gimana. Nah, ini adalah positioning. Nah, oke, kemudian selanjutnya adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu ada produk, price, place, dan promotion. Nah, kita diskusikan produk terlebih dahulu. Apa itu produk? Produk itu adalah apapun yang kita bisa tawarkan kepada pasar dan memberikan kepuasan kepada konsumen, yang bisa memberikan memuaskan kebutuhan kepada konsumennya. Itu adalah produk. Jadi apapun produk yang kita jual, yang kita bisa memberikan kebutuhan dan keinginan mereka, yaitu disebut dengan produk. Nah, produk ini adalah ada produk levelnya. Ini berdasarkan nilai hierarki nilai dari konsumen. Itu terbagi menjadi 5 level: core benefit, generic product, expected product, augmented product, dan potential product. Saya contohkan adalah Coca-Cola. Coca-Cola ini adalah core benefit-nya adalah memang menghilangkan haus. Manfaat intinya itu adalah menghilangkan haus karena dia memang suatu minuman yang digunakan untuk menghilangkan haus. Kemudian adalah generic product atau basic product, itu adalah dia adalah minuman yang bersoda, berbau vanila yang dibakar, hitam, berkarbonasi, dan terasa manis. Itu adalah basic produknya atau generic produknya. Suatu bentuk minuman yang berkarbonasi. Nah, kemudian adalah apa lagi yang diharapkan oleh konsumen terkait dengan produk tersebut? Diharapkan adalah dingin dan menyegarkan. Ya, kalau kita minum minum Coca-Cola diharapkan dingin dan bisa menyegarkan. Nah,
Kemudian adalah augmented product. Itu harapan lain ketika kita menggunakan produk tersebut. Ya. Augmented product ini adalah yang terkait dengan Coca-Cola. Coca-Cola itu memang menyegarkan, tetapi ada efek yang lainnya. Efek yang lainnya adalah itu bisa meningkatkan kegemukan karena di sana ada karbonasi, ada pemanisnya di sana. Ya. Namun di augmented product ini adalah dia bisa tetap minum, tetap menyegarkan, tetapi juga bisa digunakan untuk diet karena tanpa kalori di sana. Itu adalah augmented product. Kemudian adalah harapan ke depan selanjutnya, produk potensial selanjutnya adalah bahwa Coca-Cola ini tidak hanya untuk dikonsumsi untuk minum, tetapi bisa digunakan sebagai pemberian hadiah, sebagai gift. Maka kalau di beberapa di hari raya keagamaan, apakah itu Idul Fitri atau Natal, itu kadang Coca-Cola ini digunakan sebagai gift untuk hadiah juga. Nah, oke, selanjutnya adalah harga. Kalau kita memahami harga, itu jangan hanya dilihat dari angka-angka yang ada di sana. Angka itu memberikan nilai dari produk tersebut. Angka ini memberikan nilai, apakah itu kalau nilainya tinggi misalnya, ya, kalau nilainya tinggi berarti produk harganya pun juga akan tinggi gitu loh. Ya. Jadi harga ini jangan hanya dilihat dari angkanya, tetapi nilai dari produk tersebut. Nah, harga itu merupakan alat untuk mendapatkan pendapatan, ya. Alat untuk mendapatkan pendapatan. Ya. Sedangkan produk, promosi, place itu adalah akan memunculkan biaya. Bagaimana mendesain harga? Ya. Kalau di perusahaan kecil, ya, di perusahaan kecil ini biasanya dibuat oleh para pemiliknya sendiri. Dia hanya didasarkan pada harga pokok produksi, kemudian ditambahkan dengan margin, selesai. Ya, margin keuntungan mereka selesai. Tetapi di perusahaan besar ini melibatkan banyak hal, ya, mulai dari bagian penjualan, bagian produksi, bagian finance, bagian keuangan, bagian akuntan, ya. Mungkin juga akan terkait dengan bagian-bagian yang lainnya. Ya. Karena harga bagi dia bukan hanya harga dari produk tersebut, tetapi juga terkait dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, beberapa waktu yang kemarin kan kita sudah pernah diskusikan, misalnya gudang garam itu keluar dari pabrik, itu harganya 750 saja, tetapi kalau di pasaran itu bisa mencapai harganya sekitar 13.000 karena di sana ada biaya promosi, cukai, dan lain sebagainya. Nah, harga ini bisa digunakan sebagai alat untuk strategik juga, alat untuk strategi. Ya. Alat untuk strategi bisa digunakan untuk persaingan dengan para persaingan kita, dengan pesaing kita. Nah, salah satu bentuk strategi harga itu adanya psikologi harga atau harga psikologis. Harga psikologis dari konsumen. Contohnya adalah seperti ini. Sebenarnya ini adalah nilainya sama, yaitu adalah $30. Tetapi kalau dirubah menjadi $29,99, itu menjadi sesuatu yang unik, ya, sehingga itu bisa menjadi alat bersaing dari produk kita atau perusahaan kita. Selanjutnya adalah tempat dalam hal ini adalah saluran distribusi. Saluran distribusi ini akan melibatkan berbagai banyak organisasi, berbagai banyak
orang yang terkait dengan pendistribusian produk sampai itu produk itu bisa diterima oleh konsumen. Ya. Di beberapa negara ini berbeda-beda. Ya, di Jepang itu layernya banyak, tetapi kalau di tempat yang lain mereka berbicara tentang efisiensi, layernya tidak terlalu banyak. Ya. Sampai produk itu sampai kepada tangan konsumen. Ya. Nah, bagaimana produk itu, saluran itu didesain? Ya, bagaimana perusahaan itu mendesain saluran distribusinya? Ya. Pada pasar yang kecil itu ya mereka hanya menggunakan menjual langsung di toko-toko saja, di toko-toko retail aja. Tetapi kalau pada pasar yang besar maka dia perlu menggunakan jasa distributor untuk mendistribusikan produk dan jasanya. Ya. Kemudian adalah pada area rural, ya, perusahaan ini bisa menjualnya dengan pedagang-pedagang barang-barang umum yang lainnya, atau misalnya itu adalah di supermarket misalnya. Ya, di supermarket itu kan berbagai banyak pedagang juga ada di sana. Kemudian bisa saja itu adalah di urban, ya, area urban. Ya, biasanya ini adalah untuk produk-produk yang memang dibatasi, ya, memang dibatasi terkait dengan jumlah barangnya maupun spesifika barang maupun dibatasi dengan jumlah pedagangnya. Ya. Nah, seperti contoh adalah misalnya untuk urban itu adalah kalau di Solo untuk barang-barang tertentu itu di Singosaren misalnya. Nah, itu kan hanya untuk menjual produk-produk handphone dan aksesorisnya. Ya. Atau mungkin itu adalah kita juga menjual di suatu negara tertentu. Ya. Kita menjual suatu negara tertentu, maka kita bisa dengan menggunakan pendekatan franchise. Ya. Bagaimana proses distribusinya? Seperti contoh. Ya. Oke, misalnya adalah bisa aja itu yang saluran yang pertama itu melalui wholesaler, retail sampai kepada konsumen. Atau mungkin dari produsen itu langsung ke retail sampai kepada konsumen. Atau bisa langsung kepada konsumennya. Ya. Atau direct selling namanya. Penjual langsung kepada konsumen. Nah, tetapi untuk saat ini itu tidak bisa perusahaan itu hanya memfokuskan pada satu saluran saja. Ya. Kalau mau sukses, ya dia harus menggunakan berbagai saluran. Ya. Berbagai saluran untuk mendistribusikan atau bisa dikonsumsi kepada pasar. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan strategi yang selanjutnya adalah melakukan namanya strategi promotion mix. Ya, promotion mix ini ada advertising, ada sales promotion, ada personal selling, ada public relation, dan direct marketing. Advertising itu adalah sebagai bentuk iklan di televisi, ya, iklan di televisi atau di internet. Ya, atau mungkin di jalan-jalan. Ya. Kalau di advertising itu ada istilah namanya apa yang disebut dengan above the line sama below the line. Ya. Above the line itu adalah saluran menginformasikan melalui media-media televisi, internet dan sebagainya. Kalau below the line itu adalah baliho-baliho misalnya, ya, yang ada di jalan-jalan itu adalah contoh adalah salah satu below the line. Ya. Nah, sekarang pendekatannya memang lebih banyak penggunaan pada media sosial, ya, karena
kecenderungannya adalah konsumen kita sekarang adalah mobile. Ya. Oke, kemudian adalah ada sales promotion, ya, promosi penjualan, ya, pemberian diskon, pemberian kupon, ya, dan lain sebagainya. Ya. Contohnya adalah misalnya beli 2 dapat 1, ya. Ya, beli 2 atau beli 1 dapat 1 itu adalah salah satu bentuk promosi penjualan. Kemudian adalah personal selling. Ya, personal selling itu adalah bagaimana kita menjual langsung kepada konsumen. Ya, biasanya itu di mana di expo, ya, di expo di mana di exhibition, ya, exhibition. Kemudian dia menjual di sana. Ya. Kemudian ada public relation. Public relation ini adalah sebenarnya adalah kehumasan. Ya, kehumasan itu adalah bagaimana cara meningkatkan citra dari perusahaan tersebut. Ya. Kadang itu adalah memberikan press release atau dia mensponsori suatu event. Ya. Itu adalah bentuk-bentuk dari public relation. Ya. Direct marketing, direct marketing ini banyak diterapkan pada saat ini melalui penggunaan toko online, ya, atau menggunakan website kita untuk melakukan penjualan secara online. Ya. Nah, salah satu bentuk dari promotion mix itu adalah advertising. Ya. Kalau kita ngomong advertising itu berdasarkan data 80% iklan yang baik dan kuat itu sukses di pasar. Ya. Sukses di pasar, yang iklan yang baik dan itu sukses di pasar. Nah, bagaimana iklan yang baik itu adalah harus single message. Pesannya itu harus tunggal. Ya. Dan itu akhirnya mudah bagi orang untuk menerimanya, untuk menangkapnya. Ya. Contoh misalnya, kalau di Sampurna Email itu ada namanya apa yang disebut dengan How Low Can You Go. Nah, itu adalah salah satu bentuk iklan yang single message. Ya. Atau yang sekarang itu bukan main-main, itu single message. Ya. Nah, itu adalah single message. Kemudian iklan itu juga harus entertaining, harus menghibur. Contohnya adalah Om Jin, ya, di Jarum Coklat atau Jarum 76 itu. Ya. Itu dengan Om Jin, itu menghibur sekali. Ya. Iklan itu juga harus relevan dengan produk dan perilaku konsumen kita. Ya. Kita harus menyesuaikan siapa yang menjadi konsumen kita dan bagaimana perilakunya. Ya, harus relevan. Ya, cara menginformasikannya. Kemudian adalah idenya ide itu harus memang kuat. Ya, ini harus original, ya, tidak mencontoh, tidak menjiplak. Ya. Ya, kalau perlu itu adalah sesuatu yang tidak terprediksi, ya, tidak terduga, ujuk-ujuk, wow, sehingga orang mengatakan ini, wow, iklan ini betul-betul bagus lah. Ya. Terakhir adalah harus menjual. Ya. Nah, kita buat iklan tapi tidak bisa menjual ya sama saja. Maka iklan itu harus bisa menjual. Nah, perkembangannya sekarang itu adalah bagaimana pendekatan penggunaan media sosial. Ya. Penggunaan media sosial, penggunaan seluler, cloud, dan ini menjadi kebutuhan-kebutuhan dari orang sekarang saat ini. Maka pemasaran pun itu perlu dilakukan inovasi. Ya. Kenapa seperti itu? Karena memang perubahan perilaku konsumen saat ini pun juga sudah berubah. Ya. Perubahan perilakunya sudah berubah. Ya. Kalau masa lalu, konsumen masa lalu ini ada ya hanya mengkonsumsi saja. Ya. Nah, dia hanya mengkonsumsi saja. Nah, dia beli, ya dia konsumsi. Tetapi kalau sekarang itu adalah dia beli, dia sharing dulu. Dia menginformasikan dulu, menyebarkan informasi dulu. Kalau kita makan,
maka sebelum kita makan kita foto dulu, upload ke Instagram, upload ke WA group, ya. Nah, itu kan lucu juga itu. Nah, upload ke Instagram, WA group dan macam-macam. Ya. Kemudian tujuan yang lainnya adalah kadang kita menginformasikan ke media sosial itu adalah untuk menggiring opini, ya. Menggiring ke opini sesuai dengan apa yang diinginkan dari pemberi informasi. Ya. Nah, maka perubahannya ini berdampak pada strategi pemasaran 4.0, apa yang disebut dengan 4.0. Nah, harapannya adalah level yang saat ini itu adalah level engagement. Orang itu terikat pada sosial media, pada digital marketing, ya. Sehingga kalau sudah terikat itu mengikuti perilaku dari mengikuti perilaku dari ininya namanya yang memberikan informasi, ya. Nah, yang memberikan informasi. Kalau orang itu namanya apa lupa saya, ya. Yang memberikan informasi di media sosial. Nah, kemudian pola konsumsinya, pola keputusan pembeliannya pun juga berubah. Ya. Pola keputusan pembelian sudah berubah. Dia memulai memberikan kesadaran kepada konsumen tersebut, kemudian adalah tertarik, ya, tertarik untuk melakukan pembelian. Sebelum dia melakukan pembelian, dia akan bertanya terlebih dahulu kepada orang lain. Dia melalui media sosial, dia akan bertanya terkait dengan produk ini. Atau terkait dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari internet. Baru dia akan melakukan tindakan, melakukan keputusan pembelian sesungguhnya. Setelah itu adalah dia berharapnya adalah menjadi advocate. Advocate itu adalah seorang orang yang benar-benar loyal kepada produk tersebut. Maka itu pada level engagement, ya pada level engagement itu adalah seperti itu. Ya. Dia loyal, dia mempertahankan. Ya, kalau produknya itu dijelek-jelekan, saya minum dulu. Produk dia akan membelanya. Ya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, tapi apakah pemasaran tradisional itu kita abaikan? Tidak. Pemasaran tradisional tetap kita lakukan. Yaitu kita tetap melakukan segmentasi, targeting, positioning, kemudian tactical yang lainnya, tactical pemasaran yang lainnya, produk, price, promotion, kita tetap lakukan itu. Cuma implementasinya itu adalah dengan menggunakan digital pemasaran. Ya, melakukan mendesain komunitas konsumen. Ya. Kemudian bagaimana mengkoneksikan, menghubungkan dengan berbagai pemasaran-pemasaran yang lainnya. Ya. Sampai melakukan kolaborasi. Ya, jadi kita tetap menggunakan pendekatan tradisional, tetap segmentasi, targeting, diferensiasi, strategi pemasaran lainnya tetap kita lakukan, tetapi untuk implementasinya itu adalah menggunakan digital marketing. Oke,